Selamat datang, animator dan pecinta seni 3D. Hari ini kami akan membawa Anda dalam perjalanan yang ajaib, di mana kita akan belajar bersama cara membuat kupu-kupu yang bersinar dengan keindahan luar biasa. Di setiap video, kami akan membongkar teknik-teknik canggih dalam Blender 3D, mengubah ide menjadi kenyataan, dan menciptakan dunia yang luar biasa. Kami akan memandu Anda melalui setiap langkah dengan detail, sehingga Anda juga dapat menciptakan keajaiban ini di rumah Anda sendiri. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, agar Anda selalu diperbarui dengan tutorial, tips, dan trik terbaru dalam dunia Blender 3D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat kupu-kupu bersinar menggunakan aplikasi Blender. Langsung saja kita mulai dari awal. Hapus kubusnya, tambahkan mesh, plan. Untuk materialnya kita download dari Google. Ketikkan kupu-kupu, sketsa kupu-kupu, klik gambar, pilih kupu-kupunya, klik kanan lalu simpan gambar. Saya sudah mendownloadnya. Satu lagi yang hitam putih, klik kanan, simpan gambar. Kembali ke aplikasi Blender. Di aplikasi Blender, di bawah sini buka shader editor, tambahkan yang baru, ganti namanya menjadi material kupu-kupu. Ambil gambar yang udah di download tadi, masukkan ke dalam aplikasi Blender. Untuk warnanya sambungkan ke emission. Tambahkan color ramp. Pindahkan dari color ramp ini ke alpha. Ambil color dari gambar ke emission. Selanjutnya di pengaturan materialnya, ubah blend mode menjadi alpha clip, begitu juga dengan bayangannya, alpha clip juga. Tambahkan invert color. Lalu geser color ramp-nya untuk menghilangkan gambar yang terpotong. Di sini warnanya kurang cerah. Naikkan transmission ini menjadi penuh. Masuk ke edit mode, klik Ctrl R, potong di tengahnya ini. Selanjutnya masuk ke data, tambahkan shape key. Di shape key ini masuk di edit mode. Di sini pilih yang ininya. Oke, terus buat simetris X. Selanjutnya ganti perpindahannya mengikuti 3D cursor. Ini dia 3D cursornya. Selanjutnya kita klik rotate, klik R, lalu Y, rotate sampai menutup sayapnya seperti ini. Lalu klik tab. Ini untuk membuat sayapnya nanti bergerak. Oke, di sini kita akan membuat varian yang lainnya.
klik Shift D di keyboard. Jangan dipindahkan, biar di tengah saja. Kita hilangkan dulu yang pertama. Di sini masih menggunakan material yang sama, klik ini agar materialnya sendiri. Ini kita hapus. Kita ambil warna hitam putih ini. Tarik alfanya ke alfa. Kita tambahkan warna di emissionnya. Di sini kita buat warnanya berbeda. Di sini kita buat custom warnanya. Oke, merah. Mungkin di sini biru. Di sini cari tekstur koordinat. Tambah lagi mapping ini. Oke, di sini ganti poinnya jadi tekstur. Scale-nya kita turunkan. Oke, 0,5. Kita rotate 0,5. Jet-nya kita rotate sampai 40,8. Untuk kecerahannya bisa ditambah menjadi 3 mungkin. Sini tambahkan plan. Masuk ke edit mode. Kita hapus saja. Tambahkan circle, lalu scale. Klik F. Klik kupu-kupunya. Klik G, lalu Z, pindahkan ke atas. Untuk ininya tambahkan metaliknya di penuh. Lalu spek roughness-nya turunkan. Untuk pengaturan rendernya, tambahkan ambient occlusion, tambahkan bloom, tambahkan screen space reflection. Di sini wordnya kita ganti, colornya menjadi environment texture. Kita pilih wordnya, buka di local disk C, program file, Blender Foundation, klik data file, lalu studio light, word. Di sini saya pilih yang hutan untuk wordnya. Ini dia. Strength-nya buat 0,1 saja. Oke, ini dia. Di sini value-nya aktifkan keypose pada 0. Di 10 sini naikkan value-nya sampai penuh. Aktifkan keypose. Di sini nggak nampak ya. Buka timeline. Ini dia. Lalu di 20 buat 0 kembali.
aktifkan grab mouse. Ini dia. Oke, buka grab editor, klik A, klik channel, lalu di klik channel, enter population mode, klik make klik. Oke, di sini gerakannya akan berulang-ulang sampai seterusnya. Satu lagi buat sama seperti yang tadi. Untuk pengaturan rendernya, tambahkan di sini, naikkan satu tingkat biar lebih bagus. Lalu buat ini color manajemennya kita buat standar biar lebih cerah. Untuk looknya medium high contrast. Di sini saya membuat contohnya satu lagi. Shift D, klik X. Kasih dari editor lagi, dan kita akan menggunakan tekstur yang berbeda. Untuk contoh satu lagi, saya menggunakan yang ini yang udah ada warnanya, yang backgroundnya hitam. Ctrl Z, ini jadikan tunggal. Atur warna neck emission, offset. Selanjutnya hilangkan bayangannya. Jika ini sudah hitam, langsung saja alpha ini ke alpha. Oke, emisinya bisa dinaikkan lagi. Ini juga. Terakhir kita membuatnya bergerak. Tambahkan curve Bezier, klik numpad 1, masuk ke edit mode, klik tab, ambil yang ini satu, naikkan. Yang ini kita extrude. Di sini buat object constraint, follow path, pilih pathnya ini Bezier curve, follow curve, aktifkan. Location nya kita buat 0 biar pas di lajurnya. Kembalikan ke posisi awal, lihat dari kamera, klik home, shift lalu assign grade. Buat kunci geraknya di frame 1 buat offsetnya 0, lalu di frame 100 buat offsetnya 100. Aktifkan key pose-nya untuk menggerakkan kupu-kupunya. Selanjutnya untuk kupu-kupu yang satu lagi sama seperti kupu-kupu yang awal tadi. Di sini saya atur lagi jalur gerakannya.
Untuk kupu-kupu yang satu lagi, tambahkan plain access, pilih kupu-kupunya, lalu shift, pilih plain axis-nya, Ctrl P, lalu pilih keep transform untuk mengikuti rotasi plain axis. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih atas dukungan Anda.